Landscape nak? Ya, supaya nanti kirim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan sehat sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan OJT 1 dari kegiatan coding dan kecerdasan artifisial. Ya, perkenalkan Bapak Iswan Bangsawan, Bapak merupakan fasilitator dari Anagata Academy, itu kantornya di Jakarta Selatan ya. Jadi di sini Ibu Sylvia merupakan peserta dari pelatihan coding dari SMA Negeri 1 Liwa. Nah, indikator kami memilih SMA 1 Liwa ini, Ibu Sylvia termasuk yang terbaik dari peserta yang lainnya. Nah, jadi di sini Ibu Sylvie akan menjadi contoh bagi rekan-rekan guru informatika lain untuk berbagi, untuk belajar maupun untuk berbagi keterampilan tentang coding dan KK. Nah, untuk itu di sini Bapak sebagai fasilitator beliau ingin mendampingi untuk menuntaskan rangkaian diklat yang diselenggarakan oleh Anagata Academy. Yang insya Allah menurut schedule itu berakhir di bulan November. Nah, jadi jangan bosan-bosan ya, nanti kalau misalnya diminta Ibu Sylvie untuk membuat video lagi seperti itu. Ini kelas berapa Bu ya? 10-2 Pak. Nah 10-2 berarti ini yang terbaik. Nah memang kalian yang luar biasa ya. Siap ya? Tahu semua codingnya? Tahu. Apa sih coding itu? Ya, coding itu secara harfiah, secara umum adalah interaksi antara manusia dengan komputer. Nah, kita mau ngapain sama komputer? Mau buat program, buat aplikasi, buat nge-hack, ya, buat apa lagi, ngebom orang gitu, namanya coding gitu ya. Interaksi kita dengan manusia, kita interaksi sama manusia, interaksi dengan hewan. Nah, ya. Jadi bahasa kita dan komputer, nah, bahasa itu ya. Nah, terus lagi anak-anak sekalian di sini. Udah diaktifin Google Meet-nya Bu ya? Oke. Ada berapa yang on? Di kampus itu ada berapa orang yang on? Udah berapa? Udah 7 ya. Ya, di situ ada guru-guru yang lain ya. Jadi insya Allah mereka akan belajar sama Bu Sylvie dan rekan-rekan yang lainnya terkait coding. Materi ini pengenalan pemrograman elemen ya. Baik anak-anak sekalian, demikian pengantar dari Bapak. Semoga berjalan dengan lancar. Diminta kerjasamanya, berikan yang terbaik ya untuk sekolah kalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Boleh. Bagian foto ada Bu ya? Oh ya. Selamat pagi 10-2. Pagi Bu. Selamat datang di kelas informatika kita hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita menghentikan aktivitas sejenak untuk berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin kegiatan berdoa di awal pembelajaran kita. Mengawali pembelajaran kita, berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sebelumnya akan Ibu absen dulu untuk kehadiran peserta didik di kelas 10-2 ini. Afifah hadir? Afia? Adresiana? Ahmad? Sama sakit? Sudah berapa hari nak sakitnya?
Muhammad Sulaiman, Alisa, Akila, Aurel, Aurelia, Asfia, Damar, Desvalia, Dina, Faza, Gayatri, Hafiza, Irfan, Yasmin, Jonathan, Keska, Kanza, Masayu, Rizky, Mutia, Nasma, Namira, Naila, Nezira, Riana, Richard, Rizka, Safira, Suci, Syafira, Zarifa. Oke, hanya satu yang tidak hadir. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang pemrograman dan LLM dengan pendekatan pemecahan masalah berpikir komputasional. Sebelum masuk ke materi inti yang ingin Ibu tanyakan tentang materi minggu kemarin, kita sudah belajar tentang konsep berpikir komputasional. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih konsep berpikir komputasional? Ayo silakan berdiri. Namira, ya, apa sih konsep berpikir komputasional yang kita pelajari minggu kemarin? Memecahkan dekomposisi, yaitu memecahkan masalah dari kecil-kecil dan kecil-kecil. Itu ada pengenalan pola atau bentuk, ada abstraksi atau fokus info penting, ada algoritma atau struktur pemahaman. ya, dekomposisi itu merupakan beberapa pilar dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah metode memecahkan masalah secara konsep ilmu komputer dengan terstruktur dan sistematis. Ada 4 pilar nanti. Kita ingat ya, yang minggu kemarin kita sudah belajar. Untuk pendahuluan, kita harus tahu dulu apa sih pemrograman itu, apa sih coding. Ini adalah proses memberikan instruksi kepada komputer agar melakukan tugas tertentu. Jadi saat kita mau membuat game, saat kita membuat aplikasi atau kegiatan lainnya dengan interaksi komputer, kita menggunakan pemrograman atau coding. Kemudian kita menggunakan juga LLM. Apa sih LLM? LLM adalah Large Language Model. Ini adalah jenis AI atau KA ya, kecerdasan artifisial berbasis bahasa yang dilatih dengan miliaran data teks untuk menghasilkan bahasa manusia. Seperti biasa, dalam kegiatan kita ini akan kita integrasikan dengan KA atau kecerdasan artifisial yang biasa sering kalian pakai. Salah satunya kalian biasa menggunakan ChatGPT, Gemini, Data AI. Ada yang pakai DeepSeek? Ada. Nanti kita gunakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dasar pemrograman atau coding. Bagaimana memulai pemrograman atau coding? Kita menggunakan bahasa Python. Yang kedua, mengenal LLM sebagai teknologi AI atau KA yang dapat digunakan untuk membantu belajar coding. Yang ketiga, menerapkan pemrograman sederhana dengan dukungan AI atau KA. Jadi nanti kita debugging program, saat terjadi error, Ibu pandu kalian menggunakan KA untuk melihat bagaimana error itu dapat dipecahkan menggunakan KA atau AI. Konsep dasarnya, untuk bahasa pemrograman ini terdiri dari beberapa bahasa pemrograman. Ada Python,
Python, kemudian ada Java, ada C++. Nah, di kesempatan kita hari ini kita akan mengulas dan mempelajari bagaimana caranya menggunakan bahasa pemrograman menggunakan Python. Sintaks itu apa sih, Bu? Sintaks adalah aturan penulisan kode. Jadi bagaimana urutannya? Kode itu dimulai dari mana? Saat memulai bahasa codingnya, nanti kita lihat bersama-sama. Dan yang ketiga adalah struktur program dasar. Ada 3 struktur. Yang pertama input, yang kedua adalah proses, dan terakhir output. Apa yang harus kita inputkan, nanti kita pecahkan menggunakan berpikir komputasional sampai pada proses dan hasil outputnya. Dan yang keempat adalah contoh sederhana. Ini Python udah sering kali kita praktekkan di awal pertemuan ya, 3 minggu yang lalu mungkin. Kalian sudah masuk ke dalam Google Colab, sudah mengetik program sederhana untuk menampilkan kata-kata halo nama saya ya, atau hello world ya. Oke. Kita lanjut. Masuk ke dalam large language model. Ini adalah model KA atau AI yang bisa yang pertama memahami teks, kemudian menghasilkan teks dan membantu menulis kode program. Contohnya ini ada Copilot ChatGPT dalam code interpreter. Jadi nanti kita akan dibantu oleh KA bagaimana sih menulis coding yang benar. Sebelumnya kalian harus paham dulu bagaimana konsep dalam membuat sebuah program atau coding. Nanti ChatGPT hanya membantu jika terjadi kesalahan atau error sintaks. Kemudian peran LLM dalam belajar pemrograman. Yang pertama tadi membantu menulis kode, kemudian debugging otomatis, kemudian penjelasan konsep dan latihan mandiri. Nanti kita akan masuk ke dalam kelompok, di mana kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok bagaimana caranya membuat game tebak angka yang interaktif berdasarkan coding dan pendekatan LLM tadi ya. Ini aktivitas di kelas. Kita akan membuat sebuah game sederhana tebak angka. Sebelum membuat game, langkah apa dulu yang harus kita pecahkan? Kita harus memecahkannya bagaimana? Dengan pendekatan berpikir komputasional. Minggu kemarin kita masuk ke dalam materi berpikir komputasional, Ibu terapkan dalam kegiatan sehari-hari ya, memecahkan masalah bangun tidur terlambat sekolah. Kita pecahkan menggunakan masalah berpikir komputasional. Sekarang kita mau buat game, kita terapkan juga dalam berpikir komputasional dengan metode berpikir komputasional. Contohnya seperti ini. Kelihatan di belakang? Cukup ya? Oke. Kita akan ada membuat coding game menggunakan program Python, tapi sebelumnya kita masuk ke dalam pemecahan masalah dengan berpikir komputasional. Yang pertama tadi disebutkan oleh Amit Namira bahwa yang pertama adalah kita lakukan melakukan pemecahan masalah
menjadi kecil atau dekomposisi. Langkah pertama dalam memecahkan masalah yaitu komputer memilih angka secara acak. Jadi nanti kalian gunakan codingnya di mana komputer menggunakan sintak random. Oke. Yang kedua, tentukan batas percobaan. Batas percobaan di game ini kita batasi ya. Misalnya kita batasi hanya 5 kali menginputkan angka. Jadi silakan nanti dimasukkan di programnya batas percobaannya 5 kali. Yang ketiga, pemain memasukkan tebakan. Berarti ada inputnya. Angka yang kalian masukkan nanti akan dibandingkan dengan tebakan angka rahasia komputer. Itu yang keempat. Yang kelima, program memberi umpan balik. Nah ini tolong dilihat, untuk umpan balik kita ada 3 perbandingan. Jika angkanya benar, maka game selesai dan keluar pemberitahuan bahwa pemain memenangkan game. Yang kedua, jika angka terlalu besar, maka akan keluar pemberitahuan bahwa angka yang dimasukkan pemain terlalu besar. Dan yang ketiga, angka terlalu kecil. Jadi kita menggunakan fungsi apa, Nak? Faza? Fungsi apa? Ada 3 perbandingan di dalam kode program ya. While, if, else. Iya, benar. Nanti silakan diinputkan ya. Ada 3 perbandingan. Kemudian yang kelima, program menghitung jumlah percobaan. Tadi kita tetapkan berapa percobaannya? 5. Jadi batas percobaan hanya 5 kali. Program ini harus menghitung. Kalau lebih dari 5 kali artinya gamenya selesai dan keluar pemberitahuan bahwa pemain kalah. Program menunjukkan apakah pemain menang atau kalah. Yang kedua, pendekatan masalahnya menggunakan apa tadi? Selain dekomposisi, pengenalan pola. Pengenalan pola. Coba diperhatikan di dekomposisi. Ada beberapa pola yang sama. Pola yang sama adalah mencari kesamaan atau aturan. Jadi ini ada pola seperti ini, Nak. Kalau kita menghitung luas segitiga, menghitung luas volume, polanya apa yang sama? Sama-sama melakukan perkalian ya, perkalian data. Kalau di dalam game, polanya adalah ini akan diputar terus-menerus, di mana pola ini bisa digunakan dalam semua angka dalam rentang tertentu. Jadi rentangnya tadi hanya 5 kali percobaan. Percobaan pertama ini akan dibandingkan dengan angka rahasia. Jika benar maka game menang. Jika terlalu kecil akan keluar pemberitahuan angka terlalu kecil. Sampai dengan yang terakhir, angka terlalu besar dan masa percobaannya habis. Ini akan terus berulang. Itu sebabnya dinamakan pola yang sama dalam sebuah aturan coding. Kemudian abstraksi. Ada yang ingat abstraksi itu apa? Iya, fokus pada hal yang penting. Di dalam program kita harus melihat apa sih fokus kita.
Berarti di dalam coding harus dibuat bahwa itu adalah angka random. Kemudian yang kedua adalah angka dari tebakan pemain. Yang ketiga perbandingan, dan yang keempat adalah jumlah percobaan. Itu yang paling penting. Nah, kalau misalnya tampilan grafis, siapa pemainnya, itu merupakan fitur yang tidak penting. Jadi kita abstraksikan apa hal yang harus kita utamakan dulu. Dan yang terakhir, apa yang terakhir? Algoritma. Ini yang paling penting dalam sebuah pemrograman, di mana kita akan menyusun algoritmanya. Komputer memilih angka secara acak, misalnya 1 sampai 20. Hanya menyajikan angka 1 sampai 20. Kemudian set percobaan menggunakan data set ya. Kita mulai dari 0. Kenapa 0? Karena saat pertama kali pemain menginputkan, maka percobaan akan bertambah 1 sampai 5 kali percobaan. Kemudian angka yang ketiga, selama percobaan ini akan ada batas percobaan, di mana pemain memasukkan tebakan tambah 1 pada jumlah percobaan. Kemudian jika tebakannya benar, maka akan keluar menang sampai selesai. Paham di sini? Dan jika percobaannya habis, tampilannya kalah. Ini akan terus berulang sampai masa percobaannya selesai. Ada yang mau ditanyakan? Untuk algoritmanya sebelum kita masuk ke dalam codingnya, cukup jelas? Ada berapa 4 langkah dalam algoritma? 4 langkah ya. Silakan dideskripsikan. Kegiatan kita selanjutnya, Ibu minta kalian masuk ke dalam kelompok yang sudah Ibu bagi. Silakan berkelompok dan buat program atau codingnya dan presentasinya. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya. Presentasi menggunakan Canva, nanti codingnya silakan di-running menggunakan Google Colab-nya. Ya, silakan dimulai di dalam kelompok masing-masing. LKPD sudah Ibu share kemarin, silakan dibuka. Pak Bun, gimana Pak Bun? Sudah pada datang belum sana? Belum tahu. Ada? Oh, tadi sudah. Kenapa Pak sekarang Pak? Mau ngecek ya? Mau ngecek teman-teman data Pak Suroso? Pak Ari? Halo Pak Ari? Ayo mana Pak? Apa Pak? Iya, mau apa Pak? Udah
Sampai mana? Halo Pak Bun, Assalamualaikum. Baik, ini batu yang hadir ini Pak Suroso, Pak Ali, Pak Ilman, Bu Elda, Pak Yanda, dan Pak Francis. Larissa belum masuk ya? Pak Larissa, terus Pak Maipun,
Jadi program ini. Yang sudah selesai bisa ke depan. Kelompoknya kakaknya belum selesai? Boleh dibikin dulu. Yang sudah selesai? Satu kelompok maju ke depan. Nak. Sudah? Kelompoknya Rania dan Dina ya. Silakan. Ini tak apa maksudnya? Ini tak apa? Untuk LMS Pak, kita via link YouTube kan. Oh, maksudnya langsung gimana? Nanti di kan ada bagian ininya, mulai dari awal tadi sampai akhir pembelajaran. Oh, ini video ya? Iya. Berat ini Pak? Bisa 5 jam. Berat. Kayak mana share ke YouTube. Kemarin kan yang waktu tag video itu pakai ini juga. Gitu ya? Jadi jernih kualitasnya ya? Iya. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang merupakan proyek pemrograman sederhana yaitu game tebak angka. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jonathan Sega. Kenalkan, nama saya Masih Indonesia Vanilla. Saya Rizka Aulia. Saya di Gerja Semua. Saya Najma Rania Zahira. Dan saya Fiza Azizara. Pertanyaan reflektifnya itu nomor 1, bagaimana dekomposisi masalah pada game tebak angka. 1. Bagaimana komputer memiliki
angka acak, pemain menebak angka, program memberikan petunjuk, atau terlalu kecil, terlalu besar. Benar. Selanjutnya, jika tebakan benar, tampilkan pesan selamat aku menang. Jika percobaan habis, tampilkan pesan kamu kalah. Jawabannya adalah yang kedua, apa pola yang selalu muncul ketika tebakan lebih kecil atau lebih besar? Reflektif 2. Kalau tebakan lebih kecil dari angka rahasia, program selalu menampilkan pesan terlalu kecil. Artinya, pemain diminta mencoba angka yang lebih besar pada percobaan berikutnya. Kalau tebakan lebih besar dari angka rahasia, program selalu menampilkan pesan terlalu besar. Artinya, pemain diminta mencoba angka yang lebih kecil pada percobaan berikutnya. Yang ketiga, ada apa yang bisa diabstraksikan dari game ini agar program tetap sederhana, yaitu angka rahasia dipilih otomatis oleh komputer yang tidak manual, yaitu jumlah percobaan, yaitu dibatasi dengan variabel. Setelah itu interaksi pemain, cukup input angka, program akan memberi feedback. Alur permainan diulang dengan while loop, tidak perlu kode berulang. Alur permainan diulang dengan abstraksi ini membuat program sederhana, ringkas, dan mudah dipahami. Lalu ada jelaskan algoritma dari program tebak angka. Penjelasan presentasi game tebak angka. Yang pertama ada pendahuluan. Program ini adalah sebuah game sederhana, yaitu tebak angka. Komputer akan memilih satu angka rahasia antara 1 sampai 20. Pemain memiliki 5 kali kesempatan untuk menebak angka tersebut. Tujuannya untuk melatih logika dan pemahaman struktur pemrograman Python. Yang kedua, ada import modul. Kita menggunakan import random. Modul memungkinkan Python membuat angka acak. Fungsi yang dipakai itu random, random 1 sampai 20. Menghasilkan angka bulat acak dari 1 sampai 20. Yang ketiga, ada variabel utama. Itu angka rahasia, angka acak yang harus ditebak. Lalu ada percobaan, yaitu penghitung jumlah tebakan yang sudah dilakukan. Batas jumlah percobaan kami buat 5 batas. 5 kali batas, 5 kali percobaan. Variabel ini penting agar program bisa membatasi permainan dan melacak keberhasilan. Lalu ada struktur perulangan, yaitu program menggunakan while loop. While loop lebih kecil dari batas. Artinya, selama jumlah percobaan masih kurang dari batas 5, pemain boleh terus menebak. Jika sudah mencapai 5 kali percobaan, loop berhenti. Lalu ada logika percobaan. Ada if, elif, dan else untuk mengecek tebakan. Jika tebakan angka rahasia, jika tebakan benar, yaitu angka rahasianya ketemu, maka tampil pesan kemenangan. Jika angka rahasia terlalu kecil, akan tampil pesan terlalu kecil. Jika tebakan terlalu besar, akan tampil terlalu besar. Dengan begitu, pemain dapat mendapat petunjuk untuk menebak lagi. Lalu ada hasil akhir. Jika tebakan benar sebelum 5 percobaan, akan tampil pesan selamat dan jumlah percobaan. Jika sudah 5 kali melakukan percobaan tetapi tetap salah, akan tampil pesan kalah dan apa angka rahasia. Jadi pemain selalu berakhir dengan kepastian menang atau kalah. Kami akan mencoba game. Silahkan diperhatikan. Ya, kalian ada yang mau nebak angka berapa? 1 sampai 20? Ya, salah satu.
Terlalu besar. Ada yang mau coba lagi? 10. Masih terlalu besar. Salah satu angkat tangan. 7. Masih terlalu besar. Ya, apa? Tolong. Apa? 4. Masih terlalu besar. 2. Jadi ini merupakan hasil akhir dari percobaan membuat game sederhana menebak angka. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kelompok 1. Mana tepuk tangannya? Ya, cukup. Ada yang bertanyakan dari teman-teman yang lain untuk program ini? Cukup? Cukup. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat kelompok 1. Mungkin ada pengembangan lain dari program yang kita buat hari ini. Ada? Kelompoknya siapa? Syafira. Pengembangan lain dari seperti yang ditampilkan ini? Lebih berkembang? Ya. Oh, dia hanya membuat rentang lebih banyak ya. Kelompok Syafira? Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang proyek pemrograman sederhana game sederhana. Nama anggota Alisa Radumarga bersama rekan saya Syafira Askia Fitri, Nizira Fibrianika, Naila Fauzia Rami, Mutia Ayu Galise, dan Ahmad Sulaiman. Di sini kami membuat permainan tebak angka dengan program Python. Langkah awal kami memberikan perintah kepada ChatGPT untuk memberikan coding untuk kami input ke dalam Google Colab. Jadi ada 4 rumusan masalah. 1. Bagaimana dekomposisi masalah pada game tebak angka. Dekomposisi masalah berarti memecah game menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan dikerjakan. Pada program ini, 1. Menentukan level kesulitan, yaitu memilih rentang angka dan jumlah percobaan. 2. Menghasilkan angka rahasia, yaitu komputer memilih angka acak sesuai level. 3. Interaksi pemain, yaitu menerima input tebakan angka dari pengguna.
4. Pengecekan tebakan, yaitu membandingkan tebakan dengan angka rahasia. 5. Memberikan feedback atau apakah tebakan benar, terlalu besar, terlalu kecil, atau hampir benar. Kemudian mengatur skor dan kesempatan, yaitu menghitung skor berdasarkan sisa percobaan atau menyatakan kalah jika kesempatan habis. Lalu kontrol waktu, yaitu memberi batas maksimal 40 detik untuk menjawab. Kemudian apa pola yang selalu muncul ketika tebakan lebih kecil atau lebih besar? Polanya adalah perbandingan antara tebakan dengan angka rahasia. 1. Jika tebakan lebih kecil dari angka rahasia, program memberi feedback terlalu kecil. Lalu jika tebakan lebih besar dari angka rahasia, program memberi feedback terlalu besar. Polanya selalu sama, yaitu perbandingan menghasilkan petunjuk untuk mempersempit kemungkinan angka berikutnya. Ini semacam pola binary search manual oleh pemain. Berikutnya, apa yang bisa diabstraksikan dari game ini agar program tetap sederhana? Yang bisa diabstraksikan, konsep input, proses output. Pemain memberi input program, memproses, lalu memberi output atau feedback. Kesempatan terbatas, apapun levelnya, selalu ada batas percobaan. Perbandingan angka, inti permainan hanya membandingkan angka tebakan dengan angka rahasia. Skor bisa diabstraksikan sebagai fungsi dari sisa percobaan. Dengan abstraksi ini, kita bisa menjaga program tetap sederhana, tidak perlu memperumit dengan aturan lain, cukup fokus pada loop tebakan, pengecekan, dan feedback. Penjelasan algoritma dari program tebak angka. Algoritma atau langkah logis program. 1. Tampilkan pilihan level kesulitan. 2. Pemain memilih, tentukan batas angka dan jumlah percobaan. 3. Komputer memilih angka acak dalam rentang. 4. Ulangi selama masih ada percobaan. Minta input tebakan dari pemain. Jika input bukan angka, tampilkan peringatan ulangi. Jika waktu menjawab lebih dari 40 detik, tebakan dianggap hangus. Bandingkan tebakan dengan angka rahasia. Jika sama, pemain menang. Hitung skor, akhiri permainan. Jika lebih kecil, beri petunjuk terlalu kecil. Jika lebih besar, beri petunjuk terlalu besar. Jika salah, lebih dari 3 kali, beri hint hampir benar. Jika percobaan habis dan belum benar, tampilkan angka rahasia dan pemain kalah. Di dalam permainan ini terdapat fitur yang kami kembangkan, yaitu level 1 dan angka 1 sampai 20 7 kali percobaan. Level 2 1 sampai 50 6 kali percobaan. Level 3 1 sampai 100 5 kali percobaan. Juga jika tebakan mendekati benar, terdapat hint hampir benar. Terdapat skor, terdapat durasi waktu 40 detik untuk menebak. Mulai kalau berapa dulu? 1. Berarti tebak dari 1 sampai 20 selama 40 detik durasinya. Ya. Siapa mau mencoba? Cia. Sambil terlalu besar. 8. Hampir benar. Terlalu kecil. Ya, 9. Benar. Ya, skornya 50. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok Syafira ya? Syafira. Tadi teman-teman lihat ada pengembangan program di sini? Ada? Apa yang dikembangkan teman-teman kelompok ini? Ada levelnya, ada skornya. Tadi menggunakan bantuan apa? Pengembangan programnya? KA ya? KA. Tapi tetap dilihat apakah itu terjadi kesalahan atau tidak. Kita menggunakan fungsi dari kecerdasan artifisial. Tetap harus tahu ya fungsi if apa, while apa. Jangan hanya menggunakan KA-nya saja. Oke, terima kasih.
kelompok Safira silakan kembali ke tempat. Yang terakhir, Ibu minta satu kelompok lagi. Ini dia menggunakan QS code. Kelompoknya Faza. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pembuatan game tebak angka. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kezara. Dengan teman kerja saya, Faza Atrasena, Gayatri Olivia, dan Keisha Gila Wanita Sesa. Yang pertama yaitu ada rumusan masalah. Masalah pertama yaitu cara membuat angka acak. Yang kedua, cara agar pemain dapat mengikut tebakannya. Yang ketiga, cara menentukan apakah tebakannya benar atau salah. Pembahasan pertama yaitu menggunakan modul random dapat membuat integer acak yang dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Lalu yang kedua yaitu menggunakan fungsi input. Kita dapat mendapatkan input dari pemain menggunakan while loop. Kita juga dapat mengulangi input sampai
Pembahasan yang ketiga yaitu menggunakan logika operator if dan elif. Kita dapat menentukan jika angka lebih atau kurang dari angka acaknya. Dan jika tebakan sama dengan angka acak, maka pemain memenangkan permainannya. Jadi pertama kita mengimport modul random. Ini. Habis itu bikin variabel buat ngesetor angka acak, integer acaknya. Kemudian membuat list angka kadaluarsa, ini buat nanti ya. Dan membuat variabel untuk percobaan dan batas percobaannya. Setelah itu membuat pembukaan dari gamenya. Setelah itu menggunakan while loop. While itu artinya ketika percobaannya itu masih belum melampaui batas, belum lebih dari batas, kode ini akan dijalankan berulang-ulang. Yang pertama kita masukkan dulu menggunakan fungsi input, dan inputnya ini kita masukkan ke variabel tebakan ini. Nah, ini nggak usah dibahas nih. Jika tebakannya lebih dari angka, maka akan muncul kata-kata terlalu besar. Jika tebakannya kurang dari angka, maka bakal muncul kata-kata terlalu kecil. Dan percobaannya ditambah 1. Dan kalau tebakannya sama dengan angka, maka main akan menang. Dan fungsi dari break ini untuk mengakhiri kodenya. Jika percobaannya udah sama dengan batas, maka main akan kalah. Sudah. Ayo tebak angka berapa? Katakan. 17. Nah, tenang. Mau lagi nggak? Lagi, oke. Ayo siapa lagi? Belajar suci lagi. Oke, 7. Lalu kecil. 14. Oke. Lalu kecil. 17. Angkat tangan. Apa pada? 16. Nah, kayaknya kemudahan ya guys.
Sudah seperti itu saja ya. Kita coba besok lagi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sebentar. Terima kasih ya semuanya, Baca dan teman-teman. Masih ada yang mau maju? Satu lagi. Semangat sekali kelompok ini. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pemrograman sederhana game tebak angka. Anggota kelompoknya yaitu Afia Zalfa Zafira, Afifah Hana Kamilia, Zarifah Yuhairunisa, Riana Salsabila, dan Safira Rahma Effendi. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang dekomposisi masalah. Yang pertama, menentukan angka rahasia. Yang kedua, komputer membuat angka acak dalam rentang tertentu, misalnya 1 sampai 100. Menerima input tebakan pemain. Pemain memasukkan angka tebakan, membandingkan tebakan dengan angka rahasia. Jika tebakan lebih kecil, beri petunjuk terlalu kecil. Jika tebakan lebih besar, beri petunjuk terlalu besar. Jika tebakan sama, berarti pemain menang dan mengulang proses. Selama tebakan belum benar, pemain diminta menebak lagi, mengakhiri permainan. Jika angka sudah benar, tampilkan pesan selamat benar. Bisa juga ditambahkan jumlah percobaan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, pengenalan pola. Kalau di game tebak angka, pola yang selalu muncul saat pemain menebak adalah jika tebakan lebih besar, angka rahasia pasti ada di bawah tebakan itu. Jika tebakan lebih kecil, angka rahasia pasti ada di atas tebakan itu. Artinya, setiap kali menebak, ruang kemungkinan angka menjadi makin sempit. Contoh, angka rahasia 57, tebak angka 80 terlalu besar, berarti angka pasti kurang dari 79. Tebak angka 40 terlalu kecil, berarti angka pasti kurang lebih besar dari 41. Setiap tebakan mempersempit rentang kemungkinan. Selanjutnya yaitu abstraksi, yaitu angka rahasia cukup dianggap sebagai satu nilai acak dalam sebuah rentang. Tebakan pemain cukup dianggap sebagai input angka. Logika perbandingan cukup 3 kondisi sederhana. Tanda terlalu kecil, terlalu besar, benar. Pengulangan selama belum benar, ulangi proses input, perbandingan output. Jadi abstraksinya, masukkan angka tebakan, proses bandingkan dengan angka rahasia, keluaran petunjuk atau hasil benar. Selanjutnya adalah algoritma. Di sini kami mengembangkan permainan game tebak angka ini dengan multiplayer. Jadi bisa dimainkan lebih dari satu orang.
komputer membuat angka acak dalam rentang tertentu, minta input tebakan angka dari pemain, bandingkan tebakan dengan angka rahasia. Jika tebakan angka rahasia terlalu kecil, tampilkan terlalu kecil. Jika tebakan angka rahasia terlalu besar, tampilkan terlalu besar. Jika tebakan angka rahasia benar, tampilkan benar, selamat. Jika tebakan salah, kembali ke langkah 3. Selesai ketika tebakan benar. Intinya, algoritma ini pakai inisialisasi angka rahasia, perulangan atau loop untuk tebakan, percabangan, if atau else untuk membandingkan. Di sini kami akan mencoba untuk memainkan game tebak angka. Tingkat kesulitan ada mudah, sedang, dan sulit. Naila. 3, 4. Terlalu kecil. Terlalu besar. Jadi Syafira berhasil menebak angka 35 dengan tepat. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mana aplausnya? Terima kasih kelompok terakhir. Untuk kelompok terakhir tadi mereka menambahkan apa? Pengembangan programnya multiplayer ya. Multiplayer. Sudah kembali semua kelompoknya? Ada yang bertanyakan teman-teman tentang kegiatan pemrograman coding pembuatan game hari ini? Dari teman-teman yang maju tadi, sebelumnya kita akan ada refleksi sebentar ya. Ibu mau menanyakan beberapa pertanyaan refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Untuk pertama, apa sih menurut kalian yang kalian pelajari dalam pembuatan game tebak angka ini menggunakan Python? Siapa yang mau jawab? Ya. Jadi lebih memahami tentang konsep dan belajar memahami bahasa komputer. Berarti lebih memahami tentang konsep berpikir komputasional dan memahami bahasa pemrograman. Refleksi yang kedua, menurut teman-teman nih semuanya, apa yang paling menantang dari kegiatan coding kita hari ini? Silakan. Pasifnya Bu, pasifnya. Menurut kami, proses coding yang paling menantang adalah algoritma, karena kita memerlukan tingkat ketelitian untuk menginput kode supaya tidak terjadi kesalahan pada penginputan kode. Oke. Terima kasih. Jadi kegiatan itu menantang sekali ya, seru ya. Dari awal ibu cuma hanya membuat program tebak angka, kalian bisa mengembangkannya lebih jauh lagi. Nah, baiklah.
kegiatan hari ini akan kita tutup, tapi untuk kegiatan kita minggu depan kita akan masuk ke dalam pembelajaran membuat user interface-nya. Kita sudah belajar tentang codingnya hari ini. Minggu depan kita akan buat user interface supaya tampilannya lebih menarik, menggunakan Canva nanti. Di Canva juga ada KA-nya atau kecerdasan artifisialnya. Nanti kita gunakan Canva supaya gamenya lebih menarik. Ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Cukup? Cukup. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran ini mendapatkan manfaat buat kita semua. Dan Ibu tutup. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih 10.2.